Nah, ini indikator oli. Saya 2 kali mengalami. Yang pertama, indikator ini tidak hidup sama sekali, cukup gelisah. Dan yang baru-baru ini setelah setahun berselang, indikator ini kebalikannya menyala terus, nggak mau mati-mati. Jadi saya setelah periksa olinya masih cukup, lalu kita buka oli, tempat pengisian oli. Pada saat engine dibuka, dia tetap memercikkan oli, berarti pompanya bagus. Dan rupanya hanya ganti ini saja, barusan saya ganti. Harganya 50.000, Jepang punya. Nah, mereknya apa nih? Mereka bilang sih Jepang. Niles. Jadi oil pressure merek Niles. Ada yang 35, ada yang 50, jadi saya pilih yang 50.000. Jadi kalau indikator ini mati atau hidup terus, jangan khawatir, mudah-mudahan pengalaman kita sama, hanya ininya saja yang bermasalah. Dan sensornya memang sering bermasalah, makanya harganya murah. Karena perputaran cepat. Kita lihat di sensor oli, ini harus dikendorkan dulu supaya ini dikendorkan supaya ini bisa kita geser ke sini, supaya punya space bergerak sehingga kunci bisa masuk ke situ. Jadi ini kita geser. Nah, tujuan melepas ini sebelum kita geser ke sini, ke arah sana, ini kita dorong dulu untuk melepas belting ini supaya bisa bergerak, ya kan. Belting ini kita lepas, baru ini bisa ke sini sama sekali. Oke, jadi tujuannya kita geser ini, lepas belting ini dan kendorkan ini. Nah, yang lama saya sudah lepas, terus sudah pasang yang baru ini. Kita tes, semoga memang karena sensornya yang bermasalah, bukan karena lain-lainnya. Oke, kita kencangkan dulu ya. Jadi sudah terpasang. Untuk mengencangkan ini kan sepertinya tidak begitu kuat, rapuh. Dan kuncinya pun tidak persis mengena di sini, sehingga harus putarannya penuh perasaan dan tidak terlalu kencang. Yang penting tidak ada bocor oli dari situ, dan di sininya kita beri alas dengan selotip air ya, yang putih itu. Nah, itu cara pemasangannya. Jadi tidak begitu keras mutarnya, cuman harus dengan perasaan, karena sistem baut di sini juga. Sistem bautnya kalah dia dengan besi, dratnya kalah dengan besi, jadi memang tidak begitu rapuh, sehingga putarannya harus penuh perasaan. Oke, selanjutnya tinggal kita uji saja apakah benar ini penyebabnya. Pasang kembali. Oke, kita pasang demikian, kita on kontak aja. Oke, sudah hidup. Yang kita harapkan ini hidup, pada waktu kita starter dia mati. Nah, sebelum kita coba starter, pasang dulu beltingnya lagi. Nah, beltingnya dipasang aja biar proper. Sebenarnya enggak juga, enggak apa-apa, karena ini hanya penggerak AC. Cuman ini harus kita lepasin supaya enggak terlilit. Oke, kita tes ya, tanpa kita pasang belting. Kita tes. Oke, hidup. Ini hidup. Oke, jadi masalahnya memang kerusakan pada sensor oli pressure. Jadi jikalau ada di dashboard hidup penunjuk oli mesin, ini sensornya. Saya sudah 2 kali mengalami kejadian. Yang pertama, sensor ini tidak berfungsi sama sekali, sehingga indikatornya tidak nyala. Setelah saya ganti yang ini, dia hidup. Nah, setelah setahun berlalu, sekarang kejadiannya kebalikan. Indikator olinya menyala terus. Indikator yang di dashboard, gambar ceret air panas itu kan. Kejadian ini adalah indikatornya menyala terus. Jadi jangan buru-buru kita khawatir ada pompa. Namun sebelumnya saya tes dulu. Sebelum mengganti ini, saya melihat tekanan oli saya dari sini. Ada di video selanjutnya, yaitu pada saat mesin dihidupkan. Ini kita buka. Dan jika ada tumpahan oli, cipratan oli, percikan oli, berarti pompanya bagus. Tapi kalau tidak ada sama sekali cipratan oli, baru
pompanya yang mati. Nah, itu saya udah tes kemarin, ternyata bagus. Tinggal saya langsung menduga saja ada di sensor dan ternyata benar. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.